Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas tentang syarat atau unsur gadai yang terdiri dari 5, yaitu ada ar-rahin, orang yang menggadaikan. Kemudian ada al-murtahin, orang yang menerima barang gadai. Yang ketiga ada al-marhun atau ar-rahan, yaitu barang yang digadaikan. Ada al-marhun bihi, uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. Dan yang kelima ada al-aqad, yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi gadai atau rahan. Sekarang kita akan bahas tentang rukun gadai. Rukun gadai itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu cuman ada 4. Yang pertama itu ada lafaz. Lafaz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara rahin dan murtahin. Kemudian rukun yang kedua adalah adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi atau penerima gadai ini disyaratkan harus orang yang sudah berakal, baligh. Orang yang berakal, baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, rukun gadai adalah adanya barang yang digadaikan. Nah, kemudian yang terakhir itu rukun gadai adalah adanya hutang. Hutang menjadi rukun yang penting dalam gadai. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak mungkin gadai itu berdiri sendiri. Akad gadai hanya ada jika terdapat suatu tanggungan, baik itu qard atau dain. Tidak akan tergambar ada orang menggadaikan sesuatu tanpa ada hutangnya. Nah, tak tergambar itu ada orang menggadaikan sesuatu tanpa ada hutang. Kita bahas yang lebih lanjut tentang barang yang digadaikan. Karena ini yang terpenting dari rukun gadai itu. Nah, barang yang digadaikan itu harus memiliki kriteria, kata para ulama. Yang pertama, barang itu harus barang berharga. Tentu suatu barang dapat digadaikan ya kalau dia berharga. Karena tujuan dari gadai adalah memberikan jaminan dengan nilai barang tersebut. Sehingga dalam keadaan paling buruk, yaitu maksudnya tidak mampu membayar hutang, si pemberi hutang, al-murtahin ya, masih bisa mengeksekusi barang gadai tersebut. Ini kalau di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid 23 halaman 110 dikatakan, kullu ma'mulin yumkinu akhdhud dain minhu aw min samanihi inda ta'azzuri wafa'id dain min zimmatir rahim. Segala sesuatu yang berharga dimungkinkan untuk dijadikan jaminan atas suatu hutang ketika hutang tidak terbayarkan oleh si penghutang. Jadi ketika barang yang nggak dibayarkan ya mungkin masih jaminan itu masih bisa dijual untuk menutupi hutangnya. Kemudian yang kedua, barang yang digadaikan itu disyaratkan ada boleh dijual belikan. Nah, artinya barang gadai ini halal untuk dijual belikan. Meskipun berharga, jika barang tersebut tidak boleh dijual belikan, maka tidak boleh dijadikan barang gadai. Karena tujuan barang gadai adalah supaya bisa dijual ketika hutang tak terbayar. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majmu', inna kulla 'ainin jaza bai'uha jaza rahnuhu. Segala sesuatu yang boleh dijual boleh dijadikan barang gadai. Ini bisa dirujuk ya di dalam kitab Syarah Muhadzab di kitab saya di jilid 13 halaman 198. Kemudian yang selanjutnya tentang syarat barang yang digadaikan harus diserahkan. Barang gadai dimaksudkan sebagai jaminan untuk pemberi hutang. Maka jaminan tidak bisa terjadi kecuali barang tersebut sudah diserah terimakan. Nah, ini yang dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ittafaqal fuqaha'u fil jumlati ala anna al-qabda syartun fir rahn liqaulihi ta'ala farihanum maqbudah. Ulama sepakat bahwasannya secara umum serah terima barang gadai menjadi syarat sah. Dalilnya adalah firman Allah farihanum maqbudah, barang gadai yang diserahkan. Yang keempat, syarat dari barang gadai adalah tidak berpindah kepemilikan.
Artinya barang gadai bukanlah hak milik penerima gadai. Akan tetapi barang gadai masih menjadi milik orang yang menggadaikan meskipun sudah diserahkan kepada penerima gadai. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ittafaqal fuqaha annal marhuna yazillu malakan lirra'in ba'da taslimihi lil murtahin. Ulama sepakat bahwasannya barang gadai masih menjadi milik penggadai setelah diserahkan kepada penerima gadai. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, la yaghluqur rahnu min sahibihi alladzi rahanahu. Barang gadai tidak menghilangkan hak kepemilikan yang menggadaikannya. Rawahu ad-Daruqutni. Yang kelima, biaya perawatan. Biaya perawatan suatu barang ditanggung oleh pemiliknya. Dalam kasus gadai, biaya perawatan masih menjadi tanggung jawab rohin, orang yang menggadaikan, karena barang gadai masih menjadi milik ar-rohin meskipun sedang dalam gadaian. Jadi karena barang itu memang milik dia, maka nggak boleh, ya tetap harus itu tanggung jawabnya berkaitan dengan masalah perawatan. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikan. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Lahu ghanamahu wa alaihi gharmu. Rawahu asy-Syafi'i wa ad-Daruqutni wa qala isnaduhu hasan muttasil. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, boleh barang pinjaman. Barang yang bisa dijadikan gadai tidak harus milik sendiri. Barang pinjaman juga bisa dijadikan jaminan utang dengan syarat diizinkan oleh pemilik barang. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Wa yajuzu ay yasta'ira syai'an yar'anuhu. Qala Ibnul Munziri ajma'u kullu man nahfazu anhu min ahlil ilmi. Diperbolehkan meminjam suatu barang untuk dijadikan jaminan. Ibnu Munzir berkata, seluruh ahli ilmu yang kami kenal telah ijma'. Nah, jadi ini dia tentang berbicara tentang rukun gadai sekaligus tentang syarat-syarat barang yang digadaikan. Lagi saya ulangi, rukun gadai ada 4, adanya lafaz, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, lalu kemudian adanya hutang. Nah, kemudian selanjutnya tadi udah kita jelaskan juga, barang yang boleh digadaikan itu pertama barang berharga, kedua barang yang boleh dijual belikan, kemudian barang itu harus diserahkan kepada pemberi gadai, kemudian tidak berpindah kepemilikan. Dan selanjutnya ada biaya perawatan yang ditanggung oleh rohin, orang yang menggadai. Kemudian boleh barang pinjaman. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah stay tune di channel ini, di program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.